Aqimil sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat, kata Allah, untuk mengingat aku sebagai Tuhanmu. Maka sebaik-baik amalan bagi kita yang mengaku mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menegakkan sholat, melaksanakan sholat. Itu keren sekali, Pak. Sholat itu menjadi amalan yang paling disebut sebagai orang yang mengaku kalau dirinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa, bersabda bahwa pertama kali amalan yang akan nanti dihisab bagi seorang hamba dari segala banyak amalan ibadahnya selama di dunianya itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, idza sholahat sairul a'mal. Kalau benar sholatnya, maka rangkaian amalnya yang lain pun itu udah dipastikan akan benar, itu akan tenang, akan aman. Tapi kalau fasadat, kalau rusak sholatnya, maka amalan-amalan yang lainnya itu akan mengkhawatirkan pula. Jadi sholat ini, bapak-bapak sekalian, jadi amalan yang paling pertama ditanya dan jadi tolak ukur bagi setiap amalan-amalan seorang hamba yang lainnya. Kalau udah benar sholatnya, itu amalan yang lainnya itu kata Rasulullah udah sholahat juga, udah aman, udah gak akan mengkhawatirkan. Bukan masalah banyak atau sedikitnya itu, tapi masalah aman atau tidak amannya. Tapi kalau sholatnya udah rusak, sholatnya udah mengkhawatirkan, maka dijamin pula amalan yang lainnya akan mengkhawatirkan. Maka bapak-bapak sekalian, ini keutamaan yang kedua dari sholat adalah, itu kira-kira bisa kita sebut tema kita hari ini adalah keutamaan daripada sholat. Yang paling pertama keutamaannya adalah sholat itu bentuk cara mengingat Allah yang paling utama itu. Kalau mau disebut kita zikrullah, kita selalu mengingat Allah, maka sholat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah amalan yang pertama kali dihisab. Kalau udah dihisab amalan ini, kalau benar dia, yang lain amalannya benar. Kalau rusak dia, rusak pula amalan yang lainnya. Itulah sholat. Maka kalau ada orang yang berkata, aduh, sholat saya kok masih bolong-bolong ya, tapi duit saya banyak nih, saya sedekah aja lah. Sedekah dia miliaran bahkan triliunan. Dipikirnya dengan sedekah itu sholatnya akan tertolong. Ini salah pemikirannya. Sebanyak apapun seseorang sedekah, gak akan pernah bisa menggantikan posisi sholatnya yang terabaikan. Sebanyak apapun seseorang berpuasa, gak akan pernah bisa menggantikan posisi sholatnya yang terlalaikan. Sekeren apapun seseorang bahkan bisa pulang balik ke Mekah dalam waktu 2 hari, kayak main ke rumah saudara, dia main ke Mekah itu, Pak. Tapi ternyata gak akan pernah bisa keutamaan umroh bahkan haji sekalipun menggantikan posisi amalan yang kita sebut sebagai sholat ini, Bapak-bapak sekalian. Begitu pentingnya, begitu nempelnya kewajiban sholat ini sebagai seorang hamba kepada kita semua, maka gak akan ada pernah kata yang bisa mengatakan bahwa ya udah gak usah sholat, ya udah sholatnya nanti seperti ini bisa digantikan, gak akan pernah. Sholat selalu menjadi kewajiban yang harus kita laksanakan, yang harus kita tunaikan. 2 sudah keutamaan sholatnya. Yang ketiga, saat datang perintah haji, turun ayat. Saat datang perintah zakat, turun ayat. Saat datang perintah puasa, turun ayat. Perintah berbakti kepada orang tua, turun ayat. Perintah menjaga keluarga dari api neraka, turun ayat. Menjauhkan diri dari zina, turun ayat. Turun ayat. Tapi saat datang perintah sholat, itu bukan turun ayat, bapak-bapak sekalian. Tapi kita semua tahu peristiwanya adalah Isra Mi'raj. Bukan ayat yang turun, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang dipanggil naik ke atas berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu keren sekali perintah salat itu. Gak dititip-titipin kepada malaikat Jibril alaihi salam. Kalau puasa itu dititipkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau perintah salat, ketika turun perintah salat, bukan perintahnya yang turun dengan ayat, tapi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil oleh Allah naik VIP berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk mengambil titah perintah salat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, Pak Ustaz tadi katanya perintah salat udah ada sejak zaman Nabi Musa. Oh iya betul. Sejak zaman Nabi Adam pun itu disebutkan, bahkan sudah ada syariat sholat. Tapi sholatnya bukan secara formal yang seperti kita kerjakan. Ada yang perintah sholatnya cuma berdiri saja. Ada yang perintah sholatnya hanya ruku saja, hanya sujud saja, atau bahkan dengan cara-cara yang lainnya. Tapi penyempurnaan perintah gerakan formalnya itu ada pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam kisah Pak ya, kan kita dengar dalam berbagai riwayat kalau sedang momen Isra Mi'raj itu pasti dikisahkan saat Rasulullah berjumpa dengan Allah diperintahkan sholat 50 kali dalam sehari Pak. Wih, 50 kali sehari itu 15 menit sekali azan Pak. Baru mau makan siang azan lagi. Baru kita mau ambil sepatu futsal udah azan lagi. Kalau 50 kali Pak sehari sewaktu perintahnya turun ke dunia ini, 15 menit sekali sholat kita. Tapi kata Nabi Musa alaihissalam, itu kan di tingkatan langitnya kita kenal kisahnya bertemu dengan nabi-nabi itu. Di tingkatan terakhir itu ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai kekasih Allah, negolah ke Allah. Gak akan mampu umatmu itu salat 50 waktu. Umatku aja dulu gak mampu. Padahal aku punya tongkat yang bisa membelah lautan, bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Tapi mereka gak mampu salat banyak-banyak. Nego-nego wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bolak-balik terus itu Pak ya, bolak-balik Rasulullah bertemu dengan Allah, dinego terus. Dari 50, 45, 45, 40 terus akhir-akhirnya sampai ke 5 waktu sholat masih disuruh nego juga sama Nabi Musa alaihissalam. Ya Rasulullah, nego lagi, gak akan mampu umatmu itu sholat bahkan untuk 5 waktu. Kata Rasulullah Pak, benar. Ya Musa alaihissalam, benar Pak ya, 5 waktu aja masih berat sampai sekarang kadang-kadang itu kita masih pula kita lupa. Udah azan, padahal 2 jam dari zuhur ke asar itu jaraknya, lebih bahkan 2 jam. Lupa kadang-kadang, kayaknya baru tadi sholat zuhur, kok udah asar lagi. Udah 5 waktu aja, masih kita kadang-kadang merasa gitu. Tapi kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Musa alaihissalam, gak mampu lagi aku menego kepada Allah. Ini udah berkah sekali, Allah pengen, udah Allah mau mendiskon dari 50 sampai 5. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang 5 waktu itu nilainya sama dengan 50 waktu sholat. Jadi perintah awalnya 50, tapi dikorting jadi 5, tapi 5 itu nilainya tetap sama dengan 50 waktu sholat. Itu jadi kemuliaan ketiganya Bapak-bapak sekalian. Sholat ini yang 50, yang 5 kita kerjakan, tapi tetap dianggap sama dengan perintah awal, yaitu 50 kali waktu sholatnya. Dan yang paling kerennya adalah yang lain perintah datang, ayat yang turun, tapi saat sholat yang datang perintahnya bukan ayat yang turun, tapi Rasulullah yang dipanggil oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memerintahkan untuk pelaksanaan sholat kepada umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang lainnya, bapak-bapak sekalian, ini kita akan benar-benar pahami dulu saja, banyak-banyak kita cari, kita pahami keutamaan-keutamaan sholat ini, supaya kita akan makin semangat lagi menjaga sholat kita, terkhusus yang 5 waktu.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta bantuanlah kalian. Wasta'inu, mintalah pertolongan kalian wahai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika merasa dalam kesusahan. Dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah. Dengan bersabar dulu terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Dengan kesabaran itu kemudian tingkatkan kedekatan dengan melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau lagi susah, itu sabar dulu, terima susahnya, sabar dulu, fahami musibahnya, ujiannya. Terus untuk dapat solusinya, laksanakan sholat. Tapi kadang-kadang kita kebalik, Pak. Saya pribadi ketika dapat musibah nggak ingat mau sholat itu. Yang ingat apa? Cari orang yang bisa bantu saya. Keliru pemikirannya. Saat kita susah, ternyata pikirnya siapa lah yang bisa bantu saya ini ya? Butuh duit 5 juta ini, siapa yang bisa pinjemin duit 5 juta ini? Yang dicari malah makhluk pikiran kita. Yang dicari saudara. Yang dicari orang-orang yang punya kuasa, yang punya rezeki melimpah, yang bisa bantu kita dengan hartanya, yang bisa bantu kita dengan kuasanya. Itu pikiran saya pribadi, Pak. Kalau yang lain insya Allah enggak. Tapi saya merasakan seperti itu. Ternyata kayak gini jadi manusia itu ya. Lagi susah, yang minta cari bantuannya kepada manusia juga. Padahal kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau lagi susah itu, sabar dulu. Fahami dulu itu musibahnya dari Allah. Fahami dulu itu ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba. Maka cara minta solusinya adalah sholat. Sholat yang dimaksudkan tentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cari bantuan makhluk. Tapi kebanyakan dari kita, pribadi saya juga merasa, yang terpikir pertama, siapa ini yang punya duitnya banyak, saya pinjam duit ini. Siapa yang punya kuasa ini, saya pengen minta kekuasaannya ini, minta bantuan tanda tangannya lah, minta bantuan ucapannya lah, ayo bantu, ayo bantu. Itu yang kita pikirkan ternyata sebagai manusia. Maka sholat ini bapak-bapak sekalian, cara kita untuk mendapatkan solusi dari musibah yang Allah berikan, dari ujian yang Allah berikan. Susah ternyata menyadari. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tentu saja memang berpikir untuk mencari salat itu sebagai solusi adalah hal yang susah. Karena Allah sudah sebutkan dalam lanjutan ayatnya, wa innaha, sungguh sabar dan salat itu lakabiratun, merupakan perkara yang sangat besar dan berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi hamba-hamba yang sudah khusyuk. Khashi'in, yang sudah takut. Khashi'in, yang sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk itu jadi pengertiannya banyak, bapak-bapak sekalian. Khusyuk artinya takut. Khusyuk artinya tunduk. Khusyuk itu artinya gak memikirkan yang lain, fokus kepada tujuan atau pelaksanaan ibadahnya. Jadi sholat yang khusyuk itu sholat yang dikerjakan karena takut kepada Allah, itu sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu sholat yang dikerjakan karena kita tunduk sebagai seorang hamba dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat yang khusyuk juga. Nanti derajat tertingginya adalah dalam fikihnya, sholat yang khusyuk itu ketika kita sholat, kita bisa konsentrasi dengan sholat kita. Kita pahami bacaannya, kita resapi maknanya, maka ini yang disebut sholat khusyuk pada derajat fikih tertinggi. Tapi rendah, bukan serendah-rendahnya, seawal-awalnya Pak, seawal-awalnya sholat yang khusyuk itu adalah saat kita sholat kita sudah merasa, ya Allah saya takut dengan melanggar perintah Allah, saya mau taati Allah, saya sholat. Itu walaupun sholatnya belum paham sholatnya Pak, walaupun bacaannya mungkin masih ada yang lupa-lupa ingat,
itu udah masuk dalam kategori sholat yang khusyuk Pak, insya Allah. Tapi khusyuk dalam pengertian kita tunduk, khusyuk dalam pengertian kita takut. Gak masalah, yang penting takut dulu, yang penting tunduk dulu, terus sholat. Itu udah masuk dalam level aman yang pertama. Maka kan bapak-bapak punya kajian tahsin Quran, itu salah satu bentuk usaha dari bapak-bapak sekalian, dari kita semua, untuk meningkatkan dari yang mungkin bacaannya masih sekedarnya menuju kepada mulai ngerti dan paham. Ini mulai naik tingkat khusyuknya nanti, dari yang sekedar taat dan takut dulu, baru nanti pemahaman setelahnya taat kepada Allah, baru pemahaman setelahnya konsentrasi memahami dan meresapi bacaan sholatnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu susah kalau mau dijadikan solusi, karena gak semua orang pasti akan mudah khusyuk dalam hidupnya. Maka siapa ini yang khusyuk? Dilanjutkan lagi di ayat setelahnya Pak. Alladzina yadhunnuna. Semua itu adalah yang disebut khusyuk, mereka yang menyangka. Yadhunnun, mereka yang mengira. Yadhunnun, mereka yang berpikiran. Annahum ilaihi rajiun. Yang menyangka, mengira, meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, gimana kalau mau sholat biar khusyuk? Nah, caranya yang pertama, yang paling mujarab adalah pikirkan kalau itu adalah sholat terakhir, besok mati, gak akan sholat lagi. Oh, itu khusyuk Pak. Mau paham gak paham itu pasti khusyuk Pak. Gak akan bisa pikirin itu, aduh besok gaji itu turun apa belum, ini gak akan sempat Pak. Kalau kita bisa pikir, mati ini saya besok ini, gak akan sholat lagi ini. Itu sholat terakhir kita yang kita pikirkan, itu pasti khusyuk Pak. Berdasarkan ayat ini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Bahwa akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau diterjemahkan akan jadi cara untuk bikin kita khusyuk. Tapi yang paling penting supaya bisa khusyuk itu adalah kita pahami kenapa kita harus sholat, apa pentingnya sholat ini, sehingga rasa khusyuknya akan benar-benar muncul dalam hati. Rasa untuk memahami sholatnya akan benar-benar muncul dalam hati kita. Keutamaan yang selanjutnya, terakhir ini mungkin Pak ya? Ya. Apa masih banyak? Masih. Gak apa-apa, lanjut tanya jawab aja Ustaz. Oke siap, terakhir aja ini berarti Ya, untuk siap. keutamaan sholatnya. Kita nggak tahu mau tanya. Siap Pak. Oke, biar tambah mantap, ini keutamaan keren yang paling keren daripada yang terkeren Pak. Sholat itu adalah media seorang hamba untuk ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya merinding ini. Baru ngomong ini saya udah ngeri sendiri. Bapak-bapak udah ngaji tahsin Quran Pak ya? Tapi mungkin udah pernah dikenalkan dengan Ustaz siapa Pak? Ustaz Heri. Mungkin beliau udah pernah mungkin menyelipkan makna-makna dalam surat Al-Fatihahnya mungkin. Apa sih arti dalam surat Al-Fatihah itu? Sambil tahsin mungkin bapak-bapak sudah pernah cek arti terjemah daripada surat Al-Fatihah. Sekarang kita coba Pak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya qudsi. Qudsi itu Bapak Ibu sekalian, firman Allah tapi langsung kepada Rasulullah. Kalau firmannya Allah yang dititipkan kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, ini disebut firman Allah, disebut sebagai Quran. Jadi Al-Quran. Tapi ada firmannya Allah yang langsung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu lewat mimpinya, entah itu lewat kenaan batinnya, pokoknya langsung obrolannya Allah dengan Rasulullah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, maka disebut hadis qudsi namanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagi sholat itu menjadi dua bagian. Baini wa baina abdi, setengah bagian untukku, setengah bagian untuk hambaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idza qalal abdu
saat seorang hamba mengucapkan dalam sholatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waktu kita baca Al-Fatihah dalam sholat kita, Pak, saat pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdu segala puji, lillahi hanya milik Allah, Rabbul Alamin Tuhan semesta alam. Maka dijawab Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memuji-mujiku. Allah sebut itu di hadapan malaikat Allah yang berada di arasnya Allah. Kita di dunia, Pak, lagi sholat di musola Khairul Amal ini, di metro, saat kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab di arasnya, Hamidani abdi. Dikatakan kepada malaikat-malaikat yang ada di arasnya Allah, hambaku sedang memujiku nih malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala. Idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, sampai seorang hamba pada ayatnya Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, afna alayya abdi, hambaku menambah-nambah pujiannya kepadaku. Malaikat-malaikat, lihat, hambaku lagi memuji-mujiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, lihat, hambaku sedang menambah-nambah pujiannya kepada aku. Idza qala al-abdu maliki yaumiddin, saat kita membaca sebagai hamba saat salat kita maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, maka kata Allah, majjadani abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Ini bagian pertama, Pak. Baini, kata Allah, bagian kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Setiap pujiannya dijawab oleh Allah, diumumkan di depan malaikat-malaikat yang ada di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sampai kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka hanya kepada Engkaulah, na'budu kami menyembah ya Allah, wa iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, nasta'in kami meminta pertolongan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Dia udah bilang dia hanya menyembah kepadaku. Dia udah bilang dia hanya meminta bantuan kepadaku. Wali abdi masalah. Apa yang dia mintakan akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami ya Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus.